Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat dan ridhonya lah sehingga segala urusan kegiatan kita pada hari ini bisa dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Hairani SSIT MKes, selaku dosen tetap di Stikes Bina Bangsa Majene pada program studi D3 Kebidanan. Saya diangkat menjadi dosen tetap di Stikes Bina Bangsa Majene sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dan sejak saya mengajar di Stikes Bina Bangsa Majene pada program studi D3 Kebidanan, saya telah mengajarkan beberapa mata kuliah, diantaranya yang pertama itu keterampilan dasar kebidanan, asuhan kebidanan nifas dan menyusui, asuhan kebidanan komunitas, dan etika dan hukum kesehatan. Metode pembelajaran dan media pembelajaran yang saya gunakan, selain menggunakan PowerPoint, juga menggunakan beberapa bahan ajar, buku ajar yang saya gunakan dalam memberikan pengajaran kepada mahasiswa. Selain itu, juga menggunakan video pembelajaran serta menggunakan media lain seperti grup WA, ya. Jadi saya membuat grup WA bersama dengan mahasiswa agar lebih memudahkan dalam melakukan diskusi terkait mata kuliah yang saya ajarkan. Dengan beberapa media tadi yang saya gunakan, maka saya berharap kepada mahasiswa untuk tetap semangat dalam proses belajar agar mencapai nilai yang baik dan memuaskan. Baik, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh. Mata kuliah yang saya ampuh adalah asuhan kebidanan nifas dan menyusui, yang merupakan mata kuliah inti pada program studi D3 Kebidanan, dan saya menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti, mata kuliah wajib pada program studi D3 Kebidanan Stikes Bina Bangsa Majene. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti pada program studi D3 Kebidanan Stikes Bina Bangsa Majene. Dan setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mampu memberikan asuhan kepada ibu nifas, baik secara role play pada pantom ataupun melakukan asuhan kebidanan langsung pada ibu nifas. Adapun beberapa bahan kajian pada mata kuliah ini diantaranya adalah, yang pertama itu adalah konsep dasar asuhan pada masa nifas. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan dasar ibu nifas, baik secara fisiologi ataupun psikologis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa nifas. Dan selanjutnya adalah proses laktasi dan menyusui, deteksi dini dan komplikasi pada masa nifas, beserta penanganannya. Selanjutnya, praktikan asuhan kebidanan pada ibu nifas, pendokumentasian hasil asuhan kebidanan dengan menggunakan 7 langkah Varney dan bentuk SOAP. Adapun capaian mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar asuhan kebidanan nifas normal. Selanjutnya, mahasiswa mampu memberikan kebutuhan dasar ibu nifas secara normal, baik itu secara fisik maupun psikologis. Mahasiswa mampu mengenali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pada masa nifas. Mahasiswa mampu memahami proses laktasi dan menyusui. Selanjutnya, mahasiswa mengenali secara dini atau melakukan deteksi dini pada masalah masa nifas dan beserta penanganannya.
Dan selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas secara normal. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian pada hasil asuhan yang telah diberikan pada ibu nifas. Sistem pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui dengan menggunakan metode pembelajaran aktif dengan mengutamakan peran dan keaktifan dari mahasiswa atau SCL atau Student Centered Learning, di mana mata kuliah ini lebih berpusat dari keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan, dan studi kasus. Untuk praktikumnya sendiri itu dilakukan secara role play atau demonstrasi di depan mahasiswa dan evaluasi. Kemudian bentuk pembelajaran biasanya dilakukan dengan online maupun offline. Tetapi untuk pembelajaran praktikum dilakukan 100% menggunakan offline atau tatap muka langsung kepada mahasiswa. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah ini didapatkan dari kuis interaktif, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kemudian untuk bobot penilaian tugas dan kuis diberikan 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Baik, demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah pertemuan kedua pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pertemuan ini kita bisa sama-sama hadir mengikuti kuliah kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu, apa kabar ini semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, mungkin alangkah lebih baiknya sebelum memulai kita berdoa dulu sama-sama. Yang siapa yang bisa memimpin doanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi sebelum Ibu melanjutkan materi kita hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Oke, jadi pertama-tama saya absen Eka Kablia, Hadir, Bu. Hairun Nisa, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Noriza, Hadir, Bu. Nurfani, hadir Bu. Nurjana, hadir Bu. Oke, ya jadi semuanya hadir semua ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu materi pada pertemuan kedua, saya Ibu mau tanya dulu, materi yang sebelumnya ada yang tahu tidak kita bahas tentang materi apa? Ya, konsep dasar asuhan pada nifas. Nah, Ibu coba tanya dulu lagi ya. Kemarin ada yang tahu apa itu masa nifas? Oh ya, oke, silakan, siapa namanya? Nur Hasmi. Ya, silakan Nur Hasmi. Apa itu masa nifas? Baik, jadi masa nifas adalah masa yang dimulai 2 jam setelah plasenta lahir sampai organ-organ atau alat-alat kehamilan kembali ke keadaan seperti sebelum hamil dan kira-kira berlangsung kurang lebih selama 6 minggu. Ya, betul sekali ya. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya lagi. Apa sih tujuan dari masa nifas? Angkat tangan yang tahu. Oke, satu orang saja. Ya, coba kita dengarkan dulu temannya. Itu yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik secara fisik maupun fisiologis. Selanjutnya apa lagi? Terus melaksanakan screening secara komprehensif, deteksi dini, terus
pada Adapun capaian mata kuliah yang diharapkan untuk mahasiswa adalah perubahan sistem reproduksi, perubahan sistem pencernaan, perubahan sistem perkemihan, perubahan sistem muskuloskeletal, perubahan sistem endokrin, perubahan tanda-tanda vital, dan perubahan sistem pada kardiovaskular. Ya, jadi ini adalah beberapa macam
Ciri-cirinya kalau lokia purulentenya seperti apa? Berbau, bernanah. Apa lagi? Berbau, bernanah. Apa lagi? Penurunan apa namanya? Proses involusioternya tidak baik. Jadi idealnya turun 1 cm satu hari, dia mungkin bisa bertambah karena terjadi infeksi. Ya. Kemudian pada sistem muskuloskeletal, ya. Jadi kita bahas sistem muskuloskeletal, di mana adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, syaraf, serta tulang dan sendi. Di mana sistem ini berperan penting dalam pergerakan tubuh. Ini adalah sistem muskuloskeletal, ya. Jadi itu terdiri dari jaringan ikat, syaraf, serta tulang dan sendi, di mana itu akan mempengaruhi pada proses pergerakan kita, ya. Kemudian selanjutnya sistem impingement. Sini hiperpigmentasi pada aureola, itu ya, sistem impingement. Di mana linea nigra. Jadi selain hiperpigmentasi pada areola, linea nigra juga yang mempengaruhi yang namanya pada sistem impingement. Di mana linea nigra juga di sini mengalami perubahan warna, ya, pada kulit. Ada yang tahu yang mana linea nigra? Garis linea nigra, garis tengah di perut, biasanya yang agak lebih gelap warnanya. Ada semua? Itu adalah linea nigra. Tidak menghilang seluruhnya setelah bayi lahir. Kemudian kulit yang meregang pada payudara, abdomen, paha dan panggul mungkin memudar, tapi tidak seluruhnya. Ya, ini sistem impingement. Jadi harus diperhatikan bahwa sistem muskuloskeletal itu adalah segala sesuatu yang berperan pada pergerakan tubuh. Ya, jaringan ikat, tulang, sendi itu yang mempengaruhi pada sistem muskuloskeletal. Jadi di sini selanjutnya ada striae, adalah suatu perubahan warna seperti jaringan parut pada dinding abdomen. Striae pada dinding abdomen tidak menghilang, ya, sempurna, melainkan membentuk garis-garis lurus yang samar. Ada mungkin pernah lihat striae? Di mana? Di perut, ya. Jadi ibu yang sedang hamil atau ibu yang sudah melahirkan, ibu nifas, ya, biasanya akan nampak itu yang namanya striae. Ada beberapa macam striae. Kita sudah pelajari di kehamilan kemarin. Ada striae bifide,
upaya persalinan. Nah, suhu tubuh kadang naik ya sekitar 0,5 derajat Celcius. Nah, ini merupakan keadaan atau kondisi yang normal. Jadi kalau bilang naik nih suhunya sekitar 0,5 derajat, insya Allah itu tidak jadi kendala atau bukan menjadi masalah ya pada saat terjadi kenaikan berat badan, kenaikan suhu badan ya. Nah, ini kenaikan suhu ini akibat dari kerja keras waktu melahirkan ya. Kita tahu ya, ibu yang pada saat proses persalinan itu kan tidak dalam kondisi baik-baik saja sebenarnya ya. Dia berusaha mengeluarkan janinnya dengan cara mengedan. Ya, itu merupakan kegiatan yang menguras tenaga yang sangat banyak sehingga membutuhkan juga atau meningkatkan suhu tubuh ya, badan. Kemudian kurang lebih pada hari keempat postpartum suhu badan akan naik lagi. Nah, biasanya gara-gara apa? Gara-gara peningkatan produksi ASI ya. Sini diakibatkan pada pembentukan ASI, kemungkinan payudara membengkak maupun kemungkinan infeksi pada endometrium atau masilis ya. Jadi apabila bayi atau ibu setelah melahirkan itu tidak menyusui sesegera mungkin bayinya, ada kemungkinan itu akan menyebabkan ibunya demam, terjadi bendungan payudara, itu akan meningkatkan suhu tubuh ibu ya. Jadi banyak faktor yang bisa meningkatkan suhu tubuh ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah nadi. Jadi nadi normal pada orang dewasa itu sekitar 60 sampai 80 kali per menit. Nah, pasca persalinan biasanya akan berubah menjadi cepat, tapi idealnya adalah itu tidak bertahan lama. Dia pasti kurang lebih akan kembali ke normalnya sekitar 60 sampai 80 kali per menit. Nah, ada pun tekanan darah. Adalah tekanan darah di sini yang dimaksud adalah terdiri dari sistol dan diastol. Di mana normalnya itu di kisaran untuk sistolnya itu 90 sampai 120 mmHg dan untuk diastoliknya itu di kisaran 60 sampai 80 mmHg. Dan itu tidak ada perubahan ya. Kemudian untuk pernapasan normal orang dewasa berapa kali? Jadi di kisaran 16 sampai 28 kali per menit. Ya, kemudian selanjutnya perubahan yang terakhir adalah perubahan kardiovaskular. Nah, di sini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jantung dan peredarannya. Mana persalinan per vagina biasanya atau normalnya itu